Petugas Sudin Pemadam Kebakaran pagi tadi langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang mengamuk di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan dibantu warga, petugas terus berusaha melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu menyulitkan proses pemadaman lantaran api membakar cukup hebat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu rumah karena sempat terdengar suara ledakan hebat. Kompor meledak? Kalau menurut warga sekitar dari kompor. Ada korban nggak Bu RT? Korban untuk saat ini 3 luka bakar, 1 sesak napas. Selain meluluh lantakan sedikitnya 7 rumah semi permanen, amukan si jago merah juga mengakibatkan 3 warga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan 1 warga alami sesak nafas sehingga harus diberikan bantuan medis berupa oksigen dan suntikan infus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah menghadiri aksi bela Palestina di kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Minggu pagi. Dalam aksinya, massa mengimbau masyarakat untuk memboikot produk buatan Israel dan menuntut pemerintah lebih aktif berjuang demi kebebasan rakyat Palestina. Ribuan warga aksi bela Palestina memadati kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Minggu pagi. Dengan menggunakan atribut sebagai bentuk dukungan, massa mengecam serangan Zionis Israel ke jalur Gaza, termasuk dibombardirnya rumah sakit hingga menewaskan ribuan anak-anak Palestina. Massa juga menuntut pemerintah untuk lebih aktif mendesak dunia dan menekan Israel demi terhentinya agresi dan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Selain itu, massa juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza. Konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan yang bukan merupakan konflik agama gitu. Korban jiwa sudah banyak, terutama anak-anak. Itu aja sih, sebenarnya dari hati nurani aja. Pendukung kemanusiaan berharap Palestina akan segera dibebaskan ya, merdeka, kemudian juga anak-anak dan wanita-wanita tidak menjadi korban, kemudian Israel segera musnah. Aksi yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Bekasi Peduli Palestina ini juga mengajak massa untuk terus memboikot produk buatan Israel sebagai bentuk nyata mendukung kebebasan rakyat di Gaza. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Prihatin terhadap duka penduduk Gaza, ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina. Mereka menggelar doa bersama dan menggalang donasi untuk disumbangkan ke Palestina. Oleh karena itu, kemudian kita hadir di sini, mudah-mudahan hati kita di tahun. Ribuan warga memadati alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Sambil membawa bendera dan atribut Palestina, mereka menggelar aksi bela Palestina. Beberapa orang di antaranya berorasi dan menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina serta mengecam kekejaman Zionis Israel. Mereka juga berdoa bersama untuk para pendukung Gaza yang tengah menghadapi masa sulit. Selain itu, para peserta aksi yang didominasi wanita ini menggalang donasi untuk nantinya disalurkan ke Palestina. Minimal senjata-senjata. Muliakan mereka ya Allah. Itu ya, perdamaian ya. Muliakan. Kenapa sih Mbak bela Palestina sekarang Mbak? Muliakan saudara-saudara kami semua yang di sini. Mencari tahu. Muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Muliakan ya Rabb. Jadi nggak cuma kejadian Palestina merdeka. Hingga kini tercatat 12.300 orang tewas akibat serangan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Mayoritas korban adalah anak-anak dan wanita. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan pengamat Timur Tengah Muhammad Anas. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Baik, kita ke Pak Ade dulu. Pak Ade, bagaimana kondisi saat ini di Gaza, seperti apa Pak? Seperti yang diberitakan di berbagai media, kondisi di Gaza memang masih mencekam ya, dengan serangan-serangan Israel ke beberapa fasilitas umum, baik itu rumah sakit, sekolah, maupun juga kamp-kamp pengungsi ya, yang berada di Gaza Utara, di Gaza City, dan juga di selatan di daerah wilayah Khan Yunis dan juga Rafahnya Gaza. Jadi korban terus bertambah, yang seperti terakhir serangan ke 2 sekolah dan juga kondisi di rumah sakit Al-Shifa. Mereka tentara Israel masih bertahan ada di situ juga, dan beberapa rumah sakit sudah tidak berfungsi, termasuk rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara itu sudah tidak berfungsi lagi karena tidak adanya suplai BBM. Walaupun sekarang diberikan BBM 2 truk BBM sehari, tapi itu tidak mencukupi untuk operasional rumah sakit. Baik, Pak Ade, Pak Anas, dan Pak Hikmahanto, kita tahan dulu sebentar karena kita akan melihat informasi ini mengenai Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Yusuf Kala di kawasan Jakarta Selatan. Saya terima kasih Anda masih di News Sore, dan kita akan kembali bergabung dengan para narasumber kita, yaitu ada Pak Ade Patmo Sarwono, Dubes RI untuk Yordania dan Palestina, lalu ada Pak Muhammad Anas, pengamat Timur Tengah, lalu Pak Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Tadi kalau sebelumnya kita sudah tanya kondisi di Gaza saat ini ya dengan Pak Ade. Pak Ade, ada satu lagi informasi yang bilang katanya 3 relawan Indonesia di Gaza sudah hilang kontak 8 hari. Ini apa ada kabar terbaru Pak? Kita belum terbaru ya, baru hari ini komunikasi dengan Gaza baru terbuka. Jadi sejak 2 hari terakhir ini sambungan internet, telepon, bahkan bantuan kemanusiaan yang melalui Rafah pun sempat terhenti. Saya baru dapat kabar baru hari ini komunikasi, tapi kita belum coba. Nanti insya Allah kita bisa coba komunikasi dengan mereka yang ada di Gaza. Baik. Lalu kita ke Pak Anas. Pak Anas, ini dunia dianggap tak berdaya untuk wujudkan gencatan senjata di Gaza. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, saat ini memang sangat disayangkan ya, sangat terjadi pembantaian massal dan genosida di depan mata kita, di depan mata dunia, dan lihat hampir setiap hari, setiap saat Gaza dibombardir. Jumat kemarin itu ada sekolah Bahura di utara, 200 orang lebih, dan di hari yang sama ada satu keluarga yang totalnya 27 orang yang habis total. Kemudian jurnalis juga ada 3 orang yang meninggal, salah satunya adalah pengamat politik, jurnalis dan sekaligus pengamat politik Muhammad As-Sabah. Dan ini sangat disayangkan karena terjadi di depan mata kita, dan dunia internasional tidak punya kekuatan, tidak bisa menghentikan kekejaman dan kebrutalan Israel ini, dan dunia Barat pada umumnya dan Amerika juga melakukan standar ganda terhadap Gaza. Kalau kita bandingkan misalnya sikap Amerika dengan negara-negara Eropa di Ukraina. Di Ukraina itu dalam perang 1,5 tahun itu yang menjadi korban anak-anak itu sekitar 400. Sementara di Gaza itu sudah 5.000 anak-anak dan 3.500 perempuan. Tapi sampai saat ini Amerika masih terus memberikan proteksi dan memberikan dukungan yang tak terbatas kepada Israel, baik dukungan diplomasi, dukungan militer maupun dukungan finansial seperti itu. Baik. Begitupun Uni Arab pun tidak punya kekuatan untuk menghentikan pembantaian ini. Sudah seminggu lewat dari hasil KTT dunia Arab dan dunia Islam, tapi sampai saat ini bahan bakar yang dimasukkan tuh ke Gaza itu tidak cukup, hanya cukup untuk 5% kebutuhan Gaza. Dan bantuan kemanusiaan yang masuk di Gaza itu melalui dengan
seizin Israel. Ini artinya kan membiarkan Israel melakukan pembantaian, menghancurkan segala penyangga kehidupan di Gaza. Ya, dan kalau kita lihat juga memang sudah tidak ada tempat yang aman begitu ya. Tadi sekolah, rumah sakit pun diserang, permukiman warga, begitu kamp pengungsian sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk mereka. Kita ke Pak Hikmanto. Pak Hikmanto, kemarin Israel menolak resolusi Dewan Keamanan PBB. Apa dampaknya untuk Israel terkait penolakan ini? Tidak ada. Orang PBB kan bukan pemerintahan dunia. Jadi Israel bisa mengabaikan aja begitu. Ingat ya, kalau dalam hal seperti ini, masyarakat internasional nggak ada tuh hukum internasional. Yang ada hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Nah ini yang kita harus lawan. Ya, jadi jangan sok-sokan kita ini ya bela-bela Amerika Serikat waktu perang Ukraina segala macam-macam. Politik luar negeri kita bebas aktif. Yang kita harus bela adalah manusia-manusia tidak berdosa. Ya, perdamaian. Ya, saya kemarin mohon maaf Pak Dubes Sade, saya marah betul sama Indonesia ketika buat resolusi mengutuk Rusia segala, sok-sokan ikut-ikut Amerika Serikat jadi co-sponsor. Nggak benar seperti itu. Ya, sekarang kita sudah lihat standar ganda ada, ya kan? Karena kepentingan. Ya, jadi sekarang dari Presiden di Turki Erdogan minta supaya petinggi-petinggi Israel ini dibawa ke pengadilan internasional. Nggak akan efektif. Ya, karena apa? Karena ini tadi hukum rimba. Ya, apa yang kita harus lakukan sekarang? Bapak Presiden sudah tepat, sudah berani menyampaikan di depan Presiden Joe Biden bahwa yang terjadi di Gaza ini bukan masalah bela diri, tapi sudah kebiadaban, atrocities, beliau bilang. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden? Malah bicara soal iklim. Ya, nggak benar itu seperti itu. Nah, jadi kita harus bermain mata sama siapa? Sama Rusia, sama Cina. Karena kekuatan sekarang yang bisa mengimbangi Israel atau Amerika Serikat di belakangnya, itu adalah dua kekuatan ini. Ya, kita berharap nanti terjadi nih coalition of the willing untuk menghentikan agresi Israel. Ya, kalau enggak, kalau misalnya cuma Iran sekarang sudah melakukan latihan perang, ya. Tetapi kalau misalnya Iran dia akan membela Hamas, katakanlah begitu, mendorong mundur Israel, Amerika Serikat sudah ada kapal induknya, sudah ada di sana. Jadi ini yang jadi masalah. Dan kayak PBB kayak begini, kalau sudah kita berhubungan dengan negara-negara besar yang punya hak veto, punya senjata nuklir, susah. Ya, kita nggak bisa. Jadi seolah-olah dunia tidak berdaya. Ya, nah, jadi sebenarnya resolusi ini tidak ada gunanya gitu ya, berarti Pak Hikmanto? Iya, nggak ada gunanya. Jadi saya ingin sekarang, selain kita bermain mata dengan Rusia dengan Cina, saya serukan agar kita viralkan apa yang terjadi di Gaza ini ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya masyarakat di Amerika, masyarakat di Israel, dialah yang menurunkan presidennya, perdana menterinya. Ya, karena sekarang ini kita berharap bahwa kebijakan di Israel itu akan berubah kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu diganti. Sekarang sudah ada nih tindakan-tindakan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita nih salah mengatakan bahwa kalau kita bicara Israel termasuk rakyatnya. Rakyat di sana ada yang nggak setuju. Dan kita akan bergantung pada rakyat Israel untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Kita minta supaya rakyat Amerika Serikat juga melakukan proses-proses di dalam negeri Amerika Serikat untuk supaya Joe Biden bilang bahwa stop, enough is enough. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi jangan sampai juga main boykot gitu. Boykot malah tidak berhenti, malah warga negara kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan katanya afiliasi dengan Israel malah tidak bekerja lagi. Oke, jadi sebenarnya boykot bukan langkah yang cukup signifikan gitu ya untuk membantu terwujudnya perdamaian dan gencatan senjata. Iya, begitu ya, karena Pak Hikmanto. kuncinya itu adalah di pengambil kebijakan, Netanyahu dan Joe Biden. Baik, dan kita lihat juga sekarang sudah mulai banyak demo-demo ya di Israel untuk yang demo ke kantornya Netanyahu. Kita ke panas. Ini Yordania stop kerjasama bidang energi dan Israel. Namun di KTT Oki kemarin beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan lain-lain juga menolak embargo minyak ke Israel. Apakah penghentian kerjasama atau pencabutan atau hubungan diplomasi berdampak cukup signifikan? Haruskah negara-negara lain ini juga melakukannya gitu?
Yang di Yordania itu bukan membatalkan, tapi menunda. Jadi menunda. Jadi rencananya tuh di bulan ini, sekitar bulan ini ada penandatanganan kerjasama dengan pihak penjajah Israel. Tapi dengan adanya peristiwa hari ini, maka itu dibatalkan dan bukan ditunda, bukan dibatalkan. Kita memang sangat disayangkan, kita sangat terkaget-kaget dengan sikap negara Arab yang diam, yang membisu dan tidak punya kekuatan 57 negara Islam dan negara Arab yang tidak bisa berbuat apa-apa di depan mata pembantaian yang terjadi setiap hari. Ini juga yang menggambarkan bahwa normalisasi ke depan itu tidak lagi berlaku setelah perang Gaza ini. Dan Hamas dalam hal ini sudah seharusnya dunia internasional dan termasuk Indonesia ini menerima Hamas sebagai representatif, sebagaimana kita pernah mengalami 350 tahun penjajahan. Kita dipersepsikan oleh negara-negara kolonialis, negara-negara penjajah sebagai teroris, sebagai pembangkang. Tapi hal yang sama terjadi bagi Hamas. Hamas dipersepsikan saat ini oleh dunia internasional sebagai teroris, dan ini sudah seharusnya ke depan setelah perang ini semua elemen masyarakat Palestina diajak berdialog, dan makanya solusi untuk saat ini tidak ada lagi solusi kecuali memang mengajak dan menerima keberadaan Hamas sebagai representatif dari masyarakat Gaza. Berarti hubungan pemutusan untuk pencabutan hubungan diplomasi dengan Israel pun tidak membantu menurut Anda? Sebenarnya dengan ketika negara-negara Arab ingin mengambil langkah yang berani dan tidak pengecut, itu negara-negara Arab punya kekuatan besar untuk menyetop minyak dan sebagainya, dan membokot Israel dan mencabut semua, membatalkan semua normalisasi yang sudah berjalan dengan sejumlah negara-negara Arab. Kalau memang negara Arab ini punya nyali dan laki-laki, tapi nyatanya negara Arab ini adalah masih takut dengan Israel, takut dengan Amerika, takut dengan kekuatan yang ancaman dari Amerika. Baik, kita ke Pak Ade lagi. Pak Ade, ini soal bantuan tadi kan sempat disinggung juga masalah mulai kekurangan pasok lagi atau keterbatasan pasok gitu ya. Bagaimana Pak bantuan di sana, apakah masih cukup kurang, bagaimana makanan atau bantuan yang lainnya? Justru dari cukup ya, karena bantuan yang masuk itu satu-satunya hanya melalui Rafah, melalui Mesir. Dan meskipun sekarang per hari itu bisa mencapai 100 atau 200, tapi itu tidak cukup. Karena kalau normalnya itu sehari itu harus sampai 500 sampai 900 truk gitu, dan kalau normal itu ada dua pintu masuk yang ada, dan selain di Rafah ada satu lagi perbatasan antara Israel dan Gaza yang saat ini ditutup. Ini memang jadi masalah, dan memang kita sedang bekerja sama dengan UN juga, dengan PBB, dengan lembaga kemanusiaan PBB itu bagaimana mencari solusi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tapi saya juga ingin menyampaikan juga, memang kita sekarang fokusnya di Gaza, namun kami di sini juga monitor situasi yang di tepi barat yang juga sudah mengalami situasi yang tidak kondusif juga, termasuk juga dengan warga Palestina, karena mereka mobilitasnya dibatasi, dan ini akan mempengaruhi juga akses mereka untuk kebutuhan pokok, kesehatan, dan ini juga kita memonitor jangan sampai di Gaza yang sudah parah dan kemudian di tepi barat akan mengarah ke parah, dan ini akan menimbulkan suatu gejolak yang mungkin tak bisa lagi masalah kemanusiaan yang akan menjadi gejolak di Palestina secara keseluruhan. Baik, itu artinya tapi penyaluran tetap ada begitu, cuma proses untuk distribusi ke sananya yang bermasalah gitu ya Pak ya? Ya betul, tadi yang disampaikan memang harus
harus dicek juga dengan Israel, dan ini akhirnya menimbulkan suatu traffic kemacetan karena itu jadi bantuan itu tidak langsung masuk ke Rafah, dia harus turun dulu ke daerah di antara Mesir dengan Israel untuk dicek, kemudian naik lagi ke Rafah, itu jaraknya sekitar 40 km. Jadi ini juga menghambat proses untuk masuknya bantuan kemanusiaan, dan Rafah ini memang sebetulnya buat mereka mampu untuk masukkan truk-truk itu, tapi sangat terbatas. Baik, gitu. Ya, Pak Ade, mohon maaf karena kita harus mendengarkan azan, dan Bapak-Bapak sekalian kita akan dengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan narasumber Pak Ade. Jadi masih ada 3 WNI yang belum dievakuasi ya Pak dari Gaza. Sebelumnya ada Bang Onim dan juga Mas Hussein. Masih ada 3 lagi. Kapan rencananya akan dievakuasi, Pak? Kita kan sana untuk membantu warga Gaza, terutama di Rumah Sakit Indonesia, meskipun Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah tidak berfungsi dengan baik ya, tapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sana, dan kita kalau memang mereka kemudian menyatakan keinginannya, kita dari KBRI baik di Amman maupun di KBRI Kairo, karena prosesnya itu difasilitasi oleh KBRI di Kairo, kita akan membantu mereka mengeluarkan mereka dari Gaza kalau mereka memang ada keinginan untuk keluar dari Gaza. Tapi sejauh ini mereka menyatakan untuk tetap tinggal di Gaza karena ingin tetap membantu warga Gaza yang sedang mengalami kesulitan. Baik, tentunya pasti akan KBRI juga support gitu ya ininya mereka. Baik, panas Presiden Joe Biden sempat mengatakan Israel akan terus menyerang hingga Hamas lumpuh. Tanggapan Anda, apakah perang ini intinya akan berakhir ketika Hamas menyerah? Kan sekarang kan sudah 43 hari dari hari pertama Israel melakukan agresi. Itu tujuan utamanya, targetnya adalah menghabisi Hamas dan menghabisi perlawanan Palestina. Namun sampai saat ini sudah 43 hari, Israel belum mencapai tujuannya, target strateginya. Sehingga yang menjadi sasaran itu saat ini adalah warga sipil, dan Israel malah membuat narasi baru, kebohongan baru di mata internasional dengan mengatakan bahwa rumah sakit Ashifa misalnya ini dan rumah sakit Rantisi sebelumnya ini dijadikan sebagai markas komando militer Hamas. Ini untuk memberikan gambaran bahwa mereka Israel sudah menang. Padahal ini yang menjadi sasaran adalah warga sipil. Jadi yang menarik itu adalah kenapa warga sipil yang menjadi sasaran pembantaian Israel. Karena warga sipil Gaza ini memberikan proteksi terhadap perlawanan Hamas, terhadap perlawanan paksi-paksi perlawanan, dan meminta paksi-paksi perlawanan yang ada di Gaza untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap penjajahan. Inilah kenapa kemudian warga Gaza itu menjadi sasaran kebiadaban, sasaran kegilaan Israel yang membabi buta membombardir rumah-rumah mereka, dan sampai saat ini sudah 60% dari rumah di Gaza itu sudah hancur. Sehingga mereka harus terpaksa yang parah kan di utara, mereka harus terpaksa ke selatan. Ketika di selatan pun mereka dibombardir oleh Israel, dan tidak ada tempat aman di Gaza saat ini. Sekolah-sekolah, kemudian rumah sakit yang seharusnya menjadi diproteksi mendapat perlindungan internasional juga menjadi sasaran kebiadaban Israel. Baik. Jadi sampai ini Israel belum mencapai target dari yang diinginkannya, sehingga dia membuat kebohongan dengan menjadikan rumah sakit sebagai sasaran dengan mengatakan bahwa itu dijadikan sebagai markas komando pejuang Palestina. Baik. Pak Hikmahanto, tadi kalau disebutkan bahwa tadi sebelumnya pemberhentian atau pencabutan hubungan diplomasi tidak juga membantu hal ini begitu, dan Netanyahu sekarang sudah dianggap sebagai pembunuh masalah. Adakah langkah dari hukum internasional yang akan menghentikan ini, Pak? Ini jangan kita bicara hukum internasional. Walaupun saya pengajar hukum internasional, sudahlah. Ya, kita lupakan tadi yang saya katakan, yang berlaku hukum rimba. Sekarang ada cuma 4 skenario bagaimana serangan itu akan berakhir. Pertama,
Israel memenangkan perang ini. Pertanyaannya adalah definisi dari menang itu apa? Apakah dia akan menangkap hidup-hidup atau mati para petinggi Hamas, atau dia ingin memastikan bahwa dari Gaza tidak ada lagi serangan-serangan rudal yang diluncurkan oleh Hamas, baik hari ini, besok, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Artinya apa? Menghabisi, lalu kemudian membentuk otoritas di Israel untuk kemudian memastikan bahwa semua ada di dalam genggamannya. Kalau seperti itu, berarti Israel tetap mengambil wilayah Palestina lagi. Itu yang harus kita hadapi. Kedua adalah Perdana Menteri Netanyahu diturunkan. Jadi bagaimana caranya rakyat di Israel menurunkan Perdana Menteri Netanyahu? Rakyat harus disadarkan. Selama ini selalu yang diceritakan adalah bagaimana tentara Israel yang gugur di medan perang, ya, sehingga menyayat hati rakyat Israel, sehingga mendukung apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Maka saya katakan, viralkan, sampaikan itu ke seluruh rakyat di Israel apa yang terjadi sesungguhnya di Gaza. Supaya apa? Mereka tergerak dan kemudian mereka menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Yang ketiga adalah Presiden Joe Biden berbicara agar Israel menghentikan serangan ini. Karena sekarang ini Perdana Menteri Netanyahu hanya takut sama Joe Biden saja. Baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah yang kita tidak harapkan. Perang bereskalasi, Iran akan menyerang, Amerika Serikat masuk. Perang Dunia Ketiga sudah ada di ambang pintu. Kalau misalnya terjadi itu, memang serangan berakhir, tapi serangan akan jadi lebih besar. Baik. Demikian. Baik, semoga skenario ini dapat didengar dan juga mewujudkan kedamaian di Gaza. Baik, terima kasih Pak Hikmahanto Juwana, pakar dokumenter nasional, lalu ada Pak Muhammad Anas, pengamat Timur Tengah, dan Pak Ade Patmo Sarwono, Dubes RI untuk Yordania dan juga Palestina telah bergabung di News Sore. Salam sehat selalu, selamat sore waktu Jakarta Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini menemui Yusuf Kala di kediamannya di Jakarta. Bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Yusuf Kala di kediamannya di Brawijaya, Jakarta. Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 ini langsung menyambut dan berjabat tangan dengan Ganjar Pranowo. Pertemuan ini sebagai salah satu ajang silaturahmi dan diskusi kebangsaan Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan Yusuf Kala. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, tentu politik. Bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam pemilu akan datang ini dilaksanakan sebagaimana seluruh bandar dengan baik, dengan aman. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Saya silaturahmi dengan beliau, orang tua kita, dan tentu banyak pengalaman, dan tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya pemilu mesti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda. Barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak? Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu 5 tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa.
Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berhasil menaklukkan Borobudur Marathon 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Atikoh berhasil menyelesaikan lari sejauh 42 km dalam waktu 5 jam 46 menit. Ribuan pelari dari berbagai daerah dan sejumlah pelari dari luar negeri ikut memeriahkan Borobudur Marathon 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, ikut lari bersama 1.463 marathoners, termasuk diantaranya 70 pelari dari negara asing serta 18 pelari elit nasional. Atikoh pun berhasil menyelesaikan lari sepanjang 42 km dengan catatan waktu 5 jam 46 menit. Selain membutuhkan fisik yang prima, rute lari kali ini cukup menantang karena harus menanjak dengan kondisi cuaca yang cukup terik dan kurangnya latihan menjadi pengalaman yang berat bagi Siti Atikoh. Menurut saya, tanjakan dan panasnya ya. Dan persiapannya seperti apa, Bu? Persiapannya? Nah, ini justru kurang latihan. Terus harapannya ke depan seperti apa, Bu? Harapannya tetap sehat. Bu, ini kan usia 50 tahun, Bu. Apa ada resep sendiri nggak, Bu, untuk sampai segini fisiknya masih kuat nih, Bu? Ada resep sendiri nggak? Ya, harus latihan. Nggak bisa sesuatu itu instan. Ya. Proses itu akan mempengaruhi. Makasih, Bu. Borobudur Marathon ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni 10 km, half marathon sejauh 21 km, dan full marathon yang berjarak 42 km. Peserta marathon juga mendapat semangat dari warga sekitar yang berada di sepanjang rute dengan berbagai hiburan yang menarik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Hari ini Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kautsar di Medan, Sumatera Utara. Gibran mengaku didoakan oleh para ulama agar sukses di pemilu 2024. Gibran Rakabuming Raka menemui sejumlah ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar. Gibran disambut langsung oleh pengasuh Ponpes Syekh Ali Marbun. Didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution, Gibran melakukan pertemuan di ruangan tertutup. Usai mendengarkan nasihat dari pengasuh Ponpes, Gibran pun melanjutkan silaturahmi kepada sejumlah ulama dan para santri. Gibran melakukan safari politik di Sumatera Utara selama 2 hari. Dalam kunjungannya, Gibran menemui parpol-parpol koalisi, relawan, penggiat UMKM, dan tokoh agama. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kembali pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menemui dan meminta restu kepada seluruh keluarga besar. Menurut Muhaimin, sejak awal dirinya belum bertemu dengan keluarga besar. Muhaimin mengaku sangat senang karena hasil survei elektabilitasnya bersama Anies Baswedan mengalami peningkatan. Meski demikian, Muhaimin mengaku tak mau lengah dan terus berjuang agar elektabilitasnya semakin meningkat lagi. Sudah lebih dari 40 hari Israel membombardir Palestina. Warga negara Indonesia yang juga relawan kemanusiaan di Gaza berhasil dievakuasi dengan selamat dan membagikan kisah mereka selama serangan masif Israel. Sudah lebih dari 40 hari Israel membombardir Palestina. Lebih dari 12.000 jiwa orang tewas. Sejumlah warga negara Indonesia di Gaza, Palestina berhasil dievakuasi dan kembali ke tanah air dengan selamat. Iya, ada antibiotik, terus ada juga jarum suntik. Relawan Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, membagikan kisahnya selama serangan Zionis Israel membombardir tanah dan bangunan Gaza. Lebih dari 13 tahun menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Bang Onim sempat menyampaikan serangan Israel sejak 7 Oktober lalu merupakan serangan terbesar ke Palestina.
Bang Oni memutuskan membawa keluarga pulang ke Indonesia demi menyelamatkan masa depan ketiga anaknya. Karena keluar pun mustahil, masuk Gaza pun mustahil. Putri saya Filin, gurunya sudah banyak yang meninggal, dan teman-temannya pun sudah banyak yang meninggal. Sekolahnya udah rata tanah. Makanya saya keluar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya. Mungkin teman-teman bertanya bahwa Bang Oni ada tempat berlindung nggak sih? Mungkin Bang Oni bisa berlindung. Nggak ada. WNI lain yang juga relawan di Gaza, Muhammad Hussein, juga berhasil dievakuasi dengan sehat dan selamat. Sudah melintasi Rafah Gaza, dan kita juga sudah bertemu dengan delegasi KBRI Kairo. Insya Allah semua berjalan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas doanya dan dukungannya. Semoga kita selamat sampai Indonesia. Urgensi semua teman-teman, hadiah dari masyarakat Indonesia. Semoga ini. Selama menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina, Onim dan Hussein membantu penyaluran obat-obatan serta perlengkapan medis ke rumah sakit di Gaza. Selain obat-obatan, relawan WNI juga membantu menyiapkan makanan untuk warga Palestina di tengah gempuran rudal Israel. Lebih dari 5.000 anak-anak Palestina tewas. Juga lebih dari 3.000 perempuan menjadi korban kekejaman Israel. Jumlah tersebut diprediksi bertambah jika serangan Israel tidak dihentikan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Banten menerima distribusi logistik sebanyak 15.036 bilik suara. Distribusi logistik itu nantinya akan disebar untuk 3.759 TPS pada pemilu 2024. Setelah menerima sebanyak 7.518 botol tinta dan 97.944 segel plastik, kali ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang, Banten menerima sebanyak 15.036 bilik suara yang dikirim langsung menggunakan 1 truk kecil dan 2 truk kontainer. Logistik berupa bilik suara untuk kebutuhan pemilu 2024 mendatang disimpan di gudang di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejumlah TPS dikali 3, jadi total itu 15.036. Cadangan? Iya, teman cadangan. Ada kan? Kalau nggak salah, kalau untuk ini nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk bilik suara ya. Tapi kalau untuk surat suara kan ada cadangannya. Surat suara itu kan 2% dari seluruh jumlah TPP. Kalau untuk logistik yang lainnya kita masih nunggu konfirmasi, kayak kotak suara. Jadi kita masih nunggu konfirmasi dari penyedia. Sementara itu jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Pandeglang sebanyak 3.759 dan setiap TPS akan diisi sebanyak 3 bilik suara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemilu aman dan damai saat ini menjadi tujuan utama seluruh rakyat Indonesia. Situasi tersebut bisa terwujud dengan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Menuju Pesta Demokrasi 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat mulai menerima logistik pemilu. Logistik yang saat ini disimpan di gudang berupa 45.000 lebih kotak dan bilik suara, serta kelengkapan lainnya. Untuk memastikan keamanan logistik, pihak berwajib bersiaga sepanjang hari. Di Kota Bandung, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu mengimbau masyarakat agar menjaga keamanan pemilu 2024. Pemerintah bersama aparat dan seluruh unsur menjamin pemilu netral, aman, serta damai. Dalam pemilu 2024. Dan kami, Forkopimda Jawa Barat menjamin bahwa ASN, TNI, Polri akan netral dan tidak berpihak pada pemilu 2024. KPU telah menetapkan jadwal pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Selain memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada waktu bersamaan akan dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Dari Kabupaten Bandung dan Bandung, Iwono Wahyu, Ervan David, iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir menjadi pembicara dalam acara Full Gospel untuk memberikan pemaparan terkait pentingnya memiliki karakter kepemimpinan yang melayani dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang pengusaha dan politisi, HT juga berpesan kepada para peserta untuk terus memberi dampak dan buah yang baik dalam bernegara. Full Gospel Businessmen's Fellowship FGBMFI Indonesia menggelar acara Conventional and Leaders Meeting Regional DKI 2 dan 6 dengan tema Impactful dan Fruitful di Auditorium Trembesi Hotel Tangerang Selatan, Banten. Dalam acara ini, Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi oleh Liliana Tanu Sudibyo turut hadir menjadi pembicara. HT dalam paparannya menekankan Indonesia butuh pemimpin yang memiliki karakter melayani atau servant leader. Politik itu adalah organ yang sangat penting yang jika difungsikan sebagaimana mestinya itu adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Dan itu sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di agama Kristen juga, di semua agama juga lah, bukan Kristen saja. Semua agama pasti mengajari bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik, yang positif kepada yang lain. Dan yang terbesar itu salah satunya melalui partai politik. Saya yakin bahwa negara ini dapat berubah menjadi lebih baik karena orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang baik. Para peserta Full Gospel Businessmen's Fellowship Indonesia mengapresiasi konsep kepemimpinan melayani atau servant leaders yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Megalatu Fakih iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, salah satu perbankan syariah memproyeksikan dapat mencetak kinerja positif pada 2024. Optimisme itu tak lepas dari fundamental bisnis perseroan yang kuat serta ekonomi nasional yang dinilai masih baik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI diperkirakan akan tetap tumbuh seiring perhelatan pemilu 2024. Apalagi adanya konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu lokomotif dalam pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini diungkapkan langsung Chief Ekonomis PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya Indrastomo dalam kegiatan Syariah Ekonomi 2024 yang berlangsung di kantor pusat BSI, Jakarta. Konsumsi masyarakat akan menjadi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, bahkan lebih luas lagi, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 2024 meskipun adanya keterbatasan likuiditas. Terkait likuiditas, perkembangan nasional diperkirakan akan tetap mencetak pertumbuhan positif meskipun berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan karena tingginya suku bunga acuan bank sentral global yang masih akan berlanjut. Salah satunya yang perlu diwaspadai adalah potensi volatilitas harga komoditas seiring masih tingginya kemungkinan eskalasi geopolitik antar negara, resiko climate change, dan gangguan cuaca El Nino yang sangat mempengaruhi perlambatan inflasi. Pertumbuhan ekonomi ini masih tetap stabil, terjaga, dan kembali lagi ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah panjang yang dimana memang at this point in time kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Karena 2045 kita memasuki era aging society dan memang konteks pertumbuhan investasi menjadi sangat penting. Meskipun di tengah ketidakpastian global, BSI tetap optimis dapat melanjutkan pertumbuhan positif dan tidak terlepas dari fundamental bisnis perseroan yang kuat serta ekonomi nasional yang dinilai masih baik di tengah ketatnya kebijakan moneter global maupun domestik. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.